pembaca dalam dunia modern ini untuk salah mengerti pesan dari perumpamaan Yesus tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, atau bahkan anak yang hilang. Ada orang-orang yang berpikir bahwa ini tindakan yang tidak efisien, bahkan ini adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sebab bagaimana mungkin teganya meninggalkan 99 ekor demi 1 ekor yang hilang? Bukankah 1 ekor yang hilang ini sebenarnya dari pikiran ekonomi tidak akan terlalu berarti? Ia bisa tergantikan ketika yang sedang dirawat dengan baik, diberi makan dengan baik, lalu mereka beranak pinak, akan terjadi pelimpahan. Ini sekali lagi suka dipandang tindakan yang tidak efisien. Energi dibuang terlalu banyak untuk yang 1, sementara yang 9 dia baik. Yang 1 berbanding 99. Saudara, salah paham semacam ini sebenarnya akan segera terjernihkan bila disadari bahwa konteks pengajaran Tuhan Yesus di sini ketika menyampaikan perumpamaan tentang yang hilang-hilang ini adalah sungut-sungut para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, karena Tuhan Yesus peduli, concern dengan orang-orang berdosa yang dianggap telah terhilang, yang tercecer, yang disingkirkan. Lukas 15 ayat pertama dan kedua mencatat begini: para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Ketika ini terjadi, apa reaksi orang-orang Farisi? Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi ahli Taurat, katanya, ia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Dalam konteks ini, maka perumpamaan tentang yang hilang-hilang ini, dengan perumpamaan Tuhan Yesus mengingatkan para ahli Taurat dan orang Farisi akan apa yang ia lakukan itu sebenarnya adalah sesuatu yang biasa, yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat Yahudi, yang dilihat sehari-hari oleh orang-orang Farisi, oleh para ahli Taurat, bahkan yang mereka lakukan juga. Sebab perumpamaan tentang dirham yang hilang, tentang domba yang hilang adalah peristiwa sehari-hari dalam kehidupan orang-orang Yahudi. Para gembala-gembala memang akan meninggalkan domba-dombanya yang lain. Tepatnya memang dikatakan di dalam teks kita, karena nggak perlu dikatakan, semua orang yang mendengar pada waktu itu tahu. Bukan meninggalkan begitu, tapi menitipkan domba-domba ini kepada rekan gembala untuk pergi mencari sapi yang hilang. Itu biasa. Berita tentang ini atau hal semacam ini terakhir sejauh saya tahu dipublikasikan pada tahun 1950. Ketika pada waktu ada berita tentang seorang gembala menitipkan domba-dombanya kepada teman-teman gembalanya, pergi mencari 1 ekor dombanya yang hilang. Ia mencari begitu rupa sampai turun ke jurang, lalu masuk ke sebuah gua. Dan ketika sampai dalam gua itu, ia tak menemukan dombanya. Yang ia temukan adalah guci-guci berisi naskah-naskah kuno, yang ternyata adalah naskah-naskah Alkitab kuno, yang dikenal oleh para ahli Alkitab sebagai naskah Qumran. Ini peristiwa yang biasa, mencari yang satu dengan menitipkan sisanya kepada sesama gembala. Kalau ini kita pahami, maka kita akan mengatakan ini bukan apa-apanya. Kedua, pusat perumpamaan Tuhan Yesus di sini adalah kegembiraan, kesukacitaan yang dialami karena 1 orang berdosa bertobat atau 1 orang yang hilang ditemukan. Suasana
suasana batin ketika yang hilang itu ditemukan. Ayat 7 dan 10 dari Lukas 15 mencatat begini. Dalam perumpamaan tentang anak yang hilang dicatat begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Ayat yang ke-10 dari dirham yang hilang mencatat, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Ini adalah suasana batin, kegembiraan yang dialami ketika yang hilang ditemukan. Ya, ini penting kalau membaca perumpamaan. Hampir semua perumpamaan kalau baca di kesimpulannya ada di bagian akhir yang tadi saya bacakan. Dan dalam dua perumpamaan ini, pusatnya atau pesan yang mau disampaikan adalah kegembiraan, kesukacitaan. Karena apa? Karena ada orang berdosa bertobat atau orang yang hilang ditemukan. Jadi ini adalah deskripsi tentang hal-hal yang mau tidak mau akan dilakukan oleh kita juga ketika kehilangan hal-hal yang berharga, apalagi ketika kehilangan hal-hal atau orang-orang yang kita cinta. Ini adalah ekspresi cinta dan kerahiman Allah, cinta dan kerahiman manusia dalam situasi-situasi yang khusus, bukan keadaan normal. Meninggalkan dan menitipkan itu bukan sesuatu yang dikerjakan sehari-hari. Hanya kalau situasi tertentu, dalam hal ini adalah ketika salah seorangnya atau salah seekornya hilang. Ketika sesuatu yang berharga, apalagi ketika salah seorang dari yang kita cintai hilang, kita akan melakukan apapun untuk menemukannya. Ketika salah seorang umatnya hilang, Allah, gembala yang baik, akan melakukan apapun untuk menemukannya. Ayat 4 dan 8 dari bacaan kita. Dalam perumpamaan anak domba yang hilang dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dalam ayat 8, perbuatan dirham yang hilang dikatakan, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antara, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukan. Ini adalah sesuatu yang pasti dikerjakan oleh siapapun ketika hal-hal yang berharga, apalagi orang-orang yang dicintai. Ketika misalnya anak kita, anak gadis kita belum pulang ke rumah sampai jam 12 malam, padahal biasanya dia paling lambat pulang ke rumah jam 9 malam. Hari ini dia nggak pulang sampai jam 12 dan tidak ada berita. Bukankah kita akan melakukan apapun untuk mencari dia? Bukankah kita akan meninggalkan anak kita yang lain dan pergi mencari anak yang belum pulang? Bukankah seluruh perhatian kita, seluruh pikiran kita akan tercurah pada anak perempuan kita yang belum pulang rumah? Atau kalau kita menerima kabar bahwa salah seorang anggota keluarga kita yang ada di luar kota mengalami kecelakaan yang parah dan di rumah sakit, tak ada sanak keluarga yang merawat, bukankah kita akan segera pergi ke luar kota dan mungkin akan meninggalkan anggota keluarga yang tak dapat ikut serta demi menemani, menjumpai, melihat keadaan anggota keluarga yang di luar kota yang sedang mengalami kecelakaan? Dan ketika ini kita lakukan, pertanyaan, apakah ini berarti kita mengabaikan
Apakah ini kita mengabaikan anggota keluarga yang tidak bisa keluar kota melihat anggota keluarga yang lain yang kecelakaan? Semua kita akan setuju kalau saya mengatakan bahwa ini bukan pengabaian. Bukan pengabaian kepada yang ada demi yang hilang, tidak. Ini adalah ekspresi rasa cinta, kerahiman, kemurahan hati pada situasi yang khusus. Apa itu tadi? Belum pulang dan kecelakaan. Ini adalah tindakan dalam keadaan tertentu. Ini adalah yang akan kita lakukan, bahkan yang harus kita lakukan dalam situasi yang khusus. Perhatikan kata jikalau dalam ayat 4. Saya bacakan. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba dan jikalau ia kehilangan, jikalau conditional, andaikan, dan kata jika dalam ayat yang ke-8 di perempuan dirham. Saya bacakan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan, jika pengandaian, andaikan ini terjadi, andaikan anak kita belum pulang sampai malam, andaikan ada yang kecelakaan keluarga kita, andaikan begini, kita berharap hal-hal buruk itu tak terjadi. Tapi andaikan itu terjadi, maka kita pasti akan melakukan apapun, memikirkan apapun demi menemukan, menolong, menyelamatkan dia yang kita cintai, yang hilang atau berada dalam keadaan yang sulit itu. Maka pesan utama dari firman Tuhan pada hari ini adalah engkau